Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ridho Sejarah. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang sifat ilmu sejarah. Untuk sifat ilmu sejarah itu ada dua. Yang pertama diakronis dan yang kedua ideografis. Diakronis secara harfiah berarti melintasi perjalanan waktu. Ilmu sejarah itu diakronis, artinya topik yang dibahas di dalamnya adalah peristiwa-peristiwa yang melintasi perjalanan waktu, yaitu dari masa lalu, sekarang, dan masa depan. Hal ini karena peristiwa-peristiwa yang dialami manusia itu tidak statis, tetapi dinamis, terus berkembang, berubah, dan berkesinambungan. Sifat dinamis peristiwa itu berakar pada kenyataan bahwa manusia sebagai pelaku dan penggerak sejarah juga pada hakikatnya dinamis. Sifat dinamis manusia menentukan sifat dinamis peristiwa-peristiwa sejarah. Karena sifatnya yang dinamis itu, kita dapat mengatakan peristiwa pada masa lalu disebabkan oleh peristiwa yang mendahuluinya. Peristiwa masa sekarang disebabkan oleh peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Dan peristiwa masa depan disebabkan oleh peristiwa yang terjadi sekarang. Jadi ada kesatuan yang integral antara masa lalu, masa sekarang, dan masa depan, yaitu melalui hubungan-hubungan sebab akibat atau hubungan kausalitas dan saling memengaruhi. Dan yang kedua adalah ideografis. Sejarah itu bersifat ideografis. Artinya sejarah selalu menggambarkan, menceritakan, dan memaparkan sesuatu yang bersifat unik. Hal ini karena setiap peristiwa sejarah tidak dapat diulang atau terjadi hanya sekali, dan tidak ada peristiwa yang persis sama dengan peristiwa itu di tempat dan waktu yang berbeda. Itulah juga sebabnya penelitian sejarah tidak bertujuan menemukan hukum umum atau dalil tertentu, tetapi untuk memahami suatu peristiwa. Tidak ada hukum umum dalam sejarah yang memiliki kemiripan sekalipun. Yang ada hanyalah generalisasi yang terbatas. Hal itu karena sifat unik peristiwa sejarah. Contohnya, tidak ada teori yang berlaku umum yang menunjukkan kemiripan. Sekalipun demonstrasi besar mahasiswa pasti dapat menggulingkan pemerintahan yang tidak demokratis. Dapat saja terjadi sebaliknya. Demonstrasi mahasiswa itu malah memperkuat pemerintahan yang dianggap tidak demokratis tersebut. Seperti dalam kasus demonstrasi mahasiswa Tiongkok di lapangan Tiananmen tahun 1989. Hal ini dapat terjadi karena perbedaan kekuatan dukungan, latar belakang budaya, dan kekuatan tema yang diusung antara satu tempat dan tempat-tempat yang lain. Sedangkan dalam ilmu alam seperti ilmu fisika, misalnya setiap batu yang diletakkan di atas air, entah air danau Toba, atau air sungai Mississippi, atau air dimanapun juga, dan kapanpun juga, pasti akan tenggelam. Hal ini pula lah yang menjadi letak perbedaan antara penelitian sejarah dan penelitian dalam ilmu-ilmu ekstrak, seperti fisika dan kimia contohnya. Karena dalam fisika dan kimia, tujuan penelitian adalah menemukan hukum, teori, atau prinsip umum tentang suatu gejala atau fenomena. Hukum itu lepas dari konteks waktu dan tempat, jadi selalu berlaku kapanpun dan dimanapun. Beda dengan fisika atau kimia, tujuan penelitian sejarah adalah mendapatkan pemahaman dari suatu peristiwa unik yang terjadi dalam konteks waktu dan tempat tertentu. Jadi itu adalah materi tentang sifat ilmu sejarah yang di dalamnya ada diakronis dan ideografis. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.